Hai, kembali lagi bersama saya Alif Daifullah Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur CRUD. Apa sih CRUD? CRUD merupakan singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete. Create, Update, dan Delete ini biasanya dalam kehidupan sehari-hari itu kita gunakan dalam form pendaftaran dan fitur, dan biasanya pada absen online. Nah, biasanya di situ terdapat fitur create, read, update, dan delete. Create, update, dan delete ini berisi mengenai sebuah fitur apa sih? Create, update, dan delete ini berisi mengenai sebuah fitur untuk menampilkan data, menyimpan data, mengubah data, dan menghapus data dari database. Nah, langsung saja kita buka seperti biasa VS Code. Lalu di sini saya sudah ekstrak dan sudah sudah nyekrip tadi ya. Nah, langsung saja kita jelaskan di file config.php. Di config.php apa yang harus kita isi? Nah, di config base URL. Kode ini digunakan untuk mengakses base URL-nya. Apa base URL-nya ini? Apa itu base URL? URL yang akan kita buka atau kita run di Google nanti ya. Lalu kita buka file autoload. Di autoload ini autoload libraries arraynya kita isi database, dan autoload helper arraynya kita isi URL dan form. Kode ini berfungsi untuk memuat atau mengeload kelas, database, form, dan URL. Nah, database, form, dan URL. Nah, setelah itu kita pergi ke file root, root.php. Ada apa di root.php? Di sini kita hanya ganti default controller saja. Apa sih default controller? Default controller merupakan main load atau menu load utama, load yang akan dijalankan pertama kali. Nah, di sini kita sudah ganti siswa. Kita sudah set controllernya, lalu kita pergi ke database. Di database ya seperti biasa, kita hanya mengisi my notice code. Kenapa username-nya root? Karena kita masih menggunakan exam, dan ya exam menggunakan localhost dan root. Lalu kita akan buat modelnya. Nah, di sini saya sudah buat modelnya. Nah, ini modelnya. Dalam model ini berisi sebuah fungsi untuk menampilkan semua data pada tabel siswa. Pada kode ini kita membuat view di mana di dalamnya terdapat kode return $dis, db get siswa, result. Nah,
Kode ini berfungsi untuk menampilkan semua data pada tabel siswa. Lalu, kode return ini berguna untuk menampilkan atau mengeluarkan hasil dari sebuah fungsi. Pada kasus ini, kode return ini akan mengeluarkan data-data siswa yang berasal dari database. Lalu pada function view by niche, fungsi ini digunakan untuk menampilkan data siswa berdasarkan niche yang telah kita tentukan. Kemudian kita pergi ke fungsi validasi atau function validation. Fungsi ini untuk memvalidasi data yang berasal dari input form. Jadi dia tuh cuma ngecek doang, cuma ngecek aja. Kalau datanya benar, sudah benar, maka akan dimasukkan data ke database. Kalau salah atau kurang akan dikembalikan. Lalu kita ke fungsi save. Di save, public function save ini, ya save berarti menyimpan. Di sini kita buatkan array untuk menampung data apa saja yang akan kita simpan ke tabel di database. Nah, ini bentuk arraynya. Nah, jangan lupa this db insert berfungsi untuk mengeksekusi atau menginputkan ke tabel siswa. Lalu kita pergi ke fungsi update. Nah, ini fungsi update. Di update ini hampir sama seperti save, hanya saja yang berbeda kita tambahkan where. Kenapa? Agar programnya tidak bingung kemana data tersebut harus diantar atau dimasukkan. Nah, di where kemana sih data ini akan dimasukkan data yang sudah diubah ke berdasarkan niche. Nah, jadi programnya akan mencari di niche, dari niche. Setelah itu kita pergi ke controller. Di controller ini terdapat 3 fungsi, yaitu public function construct. Fungsi ini berguna untuk menjalankan suatu aksi ketika controller main atau controller utama di load. Kedua, function index, public function index. Dalam fungsi ini ada kode $data siswa, $this siswa model view. Kode tersebut digunakan untuk mengambil hasil query SQL dari fungsi view yang ada pada model siswa, lalu memasukkannya ke dalam array data dengan indeks siswa. Pada fungsi index terdapat kode $this load view siswa /index, $data. Kode ini berfungsi untuk mengirimkan array data tadi ke file tersebut. Nah, setelah ini sudah kita buat semuanya, kita pergi ke view.
Oh iya, lupa. Di sini terdapat public function tambah. Jika user mengklik tombol submit yang ada di form. Nah, metodenya post. Jadi ketika tombol tambah diklik, kan kita tuh sudah ngisi ya, atau sudah menambahkan data. Nah, menambahkan data, di situ terdapat tombol tambah. Nah, ditambah kita klik that, kita klik itu akan masuk ke database langsung. Terdapat tombol ubah juga. Nah, di sini yang tadi menggunakan NIS ini jadi kontrolnya. Jika diubah sesuai dengan NIS, misalkan NIS-nya 123, nih 123 akan diubah isinya. Nah, diklik ubah, baru kita bisa mengubah isinya di situ. Lalu kita save, jangan lupa. Hapus, ya perintah hapus sama saja biasa di $di siswa model delete. Nah, di sini fungsinya delete. Berdasarkan apa? NIS. Kenapa NIS? Karena NIS merupakan primary key di database yang telah kita buat. Setelah itu kita pergi ke view atau index PHP. Nah, di indeks PHP terdapat kode forage $siswa $data. Kode ini berfungsi untuk menampilkan satu persatu data siswa sampai data siswa yang paling terakhir, dari siswa yang paling awal sampai siswa yang paling akhir. Jika di sini terdapat pengkondisian atau percabangan, jika data siswa tidak sama dengan kosong, artinya jika data siswa ada. Nah, kalau datanya itu ada, berarti dia benar. Kalau datanya tidak ada, maka akan keluarnya seperti ini. Keluar tulisan atau pemberitahuan data tidak ada. Nah, setelah itu kita membuat form tambah. Sini sudah kita buat form tambah. Pada form tambah terdapat set value input. Ini berguna untuk mengeset value dari text box input_NIS agar ketika terjadi error dan halaman kembali ke form data yang di-input sebelumnya tidak hilang. Input_NIS di sini adalah name dari text box. Ini adalah name dari textbooknya, berfungsi supaya kalau misalkan error gitu, kita ngisi pas error biar tidak hilang. Terakhir kita buat form ubah atau update. Variabel $siswa. Ini adalah hasil dari query pada controller siswa function ubah, lalu kita set terhadap masing-masing inputan pada form agar bisa menampilkan data sebelumnya. Di sini kita manfaatkan fungsi buatan kode igniter yaitu set underscore value dalam kurung name underscore textbox koma value-nya. Nah, seperti ini. Input kan nama textbooknya ini input underscore alamat, ini nama textbooknya, value-nya $siswa alamat. Nah, sampai di situ penjelasan di sini. Lalu kita coba. Nah,
di sini kita coba buka new folder. Ini kita close dulu. Localhost slash root underscore ji, just kita enter. Nah, di sini sudah terdapat nama siswa yang sudah saya coba tadi. Nah, di sini kita coba tambah data. Misalkan niche-nya ini 1275. Namanya nama saya sendiri Alif. Jenis kami laki-laki, nomor telepon 08 21234 5586 123 kurang 17. Nah, alamatnya Jalan Letnan Abdullah 74, simpan. Nah, di sini sudah bisa tersimpan. Bagaimana kalau kita ubah, misalkan yang ini nih, salsa, kita ubah jenis kelaminnya, kita ubah menjadi laki-laki. Coba kita ubah. Nah, di sini sudah bisa kan? Kalau bagaimana kalau kita hapus? Coba kita hapus ya nih. Kita hapus, klik hapus. Nah, maka akan hilang. Berarti kode-kode yang tadi sudah saya jelaskan semuanya berhasil. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Selamat menikmati dan selamat mencoba. Jangan lupa kok subscribe, komen, dan like. Bye-bye.